Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semuanya yang hadir di sini sehat? Ya. Alhamdulillah. Tadi ke sekolah tepat waktu? Alhamdulillah. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang mengungkapkan pengalaman dan gagasan ke dalam bentuk cerita pendek. Nah, sebelum kita ke materi, sebelumnya Ibu kalian terlebih dahulu. Di sini terlihat semuanya kelas ini hadir semua ya? Atau ada yang sakit? Ada. Ya, teman-teman kita yang sakit kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, mengawali pembelajaran kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rizky pimpin doa. Selanjutnya, tadi sudah mencermati cerpen yang di teks itu, yaitu pohon keramat. Karya siapa pohon keramat tadi? Kalau tadi kemudian yang dilihat di videonya? Terima kasih, tuh kan. Kalau memperhatikan bisa. Selanjutnya ada yang ditanyakan setelah melihat video tersebut? Ya, silakan Rizky. Bagaimana mengungkapkan pengalaman bergagasan dalam bentuk cerita pendek? Ya. Bagaimana mengungkapkan pengalaman atau gagasan ke dalam bentuk cerita pendek? Ya. Semuanya punya pengalaman? Kemudian punya gagasan. Gagasan itu pemikiran, punya. Ya, setiap manusia pasti punya pemikiran. Punya pengalaman pasti setiap manusia juga memiliki pengalaman. Lanjut. Di sini ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik untuk keterampilan menulis cerpen. Nah, di sini boleh, di sini ada nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok apa lagi? Ada dua kelompok 1, nama kelompok 1. Ini kelompok 2, kelas ini di sisi kelas 9E. Ya. Nah, di situ instruksinya. Nah, di sini juga dituliskan tujuan pembelajarannya, yaitu dengan model project based learning. Project yaitu menulis teks cerpen dengan menggunakan metode literasi, eksperimen, praktikum dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat peserta didik. Mampu 1. Menyusun ragangan cerita pendek. Nah, dilihat ada ragangannya di belakang di halaman kedua. Ada ya ragangannya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, serta koda. Kemudian susunlah cerita pendek di dalam bentuk paragraf dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lihat di belakangnya. Ada bagan untuk menyusun cerita pendek? Ada ya? Nah, nanti berarti membuat ragangan dan menyusun cerita pendek. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Membuat ragangan. Kalau sudah membuat ragangan, kita akan menulis. Nanti setelah ini, setelah kalian menulis ragangannya lengkap ya, dari mulai orientasi sampai koda, kita akan melanjutkan ke menyusun teks cerpennya dalam paragraf dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sudah sampai mana pekerjaannya? Aplikasi. Aplikasi. Menyusun aplikasi itu paragraf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahanku kepada kakakku. Namaku adalah Dika. Setiap hari aku bangun pagi dan melakukan aktivitas seperti biasa. Mulai dari membersihkan tempat tidur, bersih-bersih dan belajar sedikit untuk pelajaran hari ini. Akan tetapi, akhir-akhir ini aku sulit belajar karena kakakku Dian yang setiap pagi bangun siang dan tidak melakukan apapun. Suatu hari, Kak Dani bangun saat aku sedang menyapu rumah. Masih dengan mengucek mata, ia melewati debu dan kotoran yang sudah aku kumpulkan dari hasil menyapu dan membawanya di kakinya ke area rumah yang sudah kusapu. Tanpa ucapan maaf, akhirnya aku merasa kesal dengan Kak Dani dan memarahinya. Kak Dani hanya melihatku dengan melotot karena merasa aku tidak sopan. Ibu kemudian datang dan menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan permasalahan dan ibu merasa aku sedikit berlebihan. Akhirnya sapuku tinggal dan aku menyendiri di kamar. Ayah kemudian datang menghampiriku dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Aku ceritakan tentang kesalahanku yang akhirnya memuncak bagiku. Akhirnya ayah tahu apa yang membuat beberapa tadi yang memanggil Daninya sedang meminum air putih dan meminta putih. Ayah kemudian memulai menyelesaikan masalah kami, menanyakan mengapa Kak Dani baru bangun. Kak Dani meletakkan gelas minumnya dan menceritakan. Ternyata Kak Dani sedang membuat sebuah proyek bersama dengan temannya. Dia sedang membangun sebuah aplikasi untuk diikutkan dalam sebuah lomba yang membuat harus bekerja dengan teman. Aku akhirnya mengerti mengapa Kak Dani bangun. Akan tetapi ayah tetap memberikan hukuman pada Kak Dani. Ayah tahu pekerjaan di luar penting. Akan tetapi ayah tidak mau Kak Dani menjadi orang yang ayah tetap meminta Kak Dani untuk bangun pagi dan membantu mengerjakan pekerjaan. Di sini ayah mengajarkan setiap usaha untuk mendapatkan kemajuan pasti membutuhkan penekanan. Selain itu, Kak Dani harus belajar tentang tanggung jawab rumah tetap harus dilaksanakan dan ia harus bisa mengatur waktu dengan baik. Akhirnya, Kak Dani meminta maaf padaku dan berjanji akan mengatur waktu dengan baik. Iya, terima kasih. Berarti tokohnya ada siapa saja? Ada Dika, ada Kak Dani, ada ayah dan adik. Oh, ayah, ya. Tokohnya itu dalam judul apa? Kesalahanku Ya. Kesalahanku kepada kakakku. Ada kakak, siapa kakaknya? Kak Dani. Ada ayah, ada ibu, kemudian ada Dika. Dika itu siapa? Adiknya. Berarti yang bercerita ya. Dika itu yang bercerita. Namanya Dika yang bercerita. Berarti dia menceritakan kisahnya sendiri. Ada kakaknya, ayah dan ibunya. Tempatnya tadi ada di mana saja? Di rumah, di tempat tidur. Oh, di rumah, tempat tidur. Untuk materi hari ini tentang apa? Menuangkan gagasan ataupun pengalaman ke dalam teks cerpen yang sudah dilaksanakan. Proyeknya itu kita menghasilkan sebuah teks cerpen. Tadi menulis dagangan, kemudian hasil proyek pada pertemuan hari ini menggunakan model project based learning ya, yang digunakan oleh ibu dan kalian pelajaran di kelas menggunakan model project based learning, dan hasil atau proyeknya itu adalah teks cerpen yang telah tadi dipresentasikan ke depan. Nah, untuk pertemuan hari ini ada kesimpulan atau kita tarik kesimpulan dari pertemuan hari ini. Siapa yang mau memaparkan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Ya, siapa? Cung, boleh acungkan tangan. Kesimpulan pada pertemuan hari ini ada apa saja? Boleh dari awal, dari struktur dan kaidahnya, boleh dipaparkan kembali di kesimpulan ini dan sampai ke langkahnya. Sudah ditulis tadi di rangkumannya? Silakan. Itu saja Rizky. Ya. Di
rangkuman dari unsurnya. Pertemuan hari ini tadi kita bahas dan ulang kembali dari unsur, struktur, ataupun kaidah kebahasaan dan langkah-langkah. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Rizky, silakan. Untuk unsur instruksi kita pendek, yang pertama ada tema, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiga ada setting atau latar, yang keempat tokoh atau pelaku, yang kelima penokohan, yang keenam ada pandang, yang kelima ada pengarah atau pesan, yang kedua ada unsur ekstensi cerpen. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang pengarang. Ya. Kaidah kebahasaannya dari kelompok 2. Simpulkan tadi ada apa saja di kaidah kebahasaan? Menggunakan pernyataan retorik, 2 menggunakan proses material, 3 menggunakan konjungsi temporal, 4 menggunakan pilihan kata, diksi, 5 menggunakan gaya bahasa adaptif, 6 menggunakan kalimat yang komunikatif. Kemudian langkah-langkah tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari pertemuan ini yang pokoknya ini adalah langkahnya, berarti karena kita menuangkan gagasan ya, ataupun menulis cerpennya, berarti tadi pada materi ini jelaskan ke langkahnya. Siapa yang mau memaparkan langkahnya? Silakan. Langkah untuk menentukan tema cerpen, membuat alur cerita, penokohan, setting tempat dan waktu, 5 perindah gaya bahasa. Ya. Kita sudah ambil kesimpulannya juga ya dari pertemuan hari ini. Ada refleksi pembelajaran pada pertemuan hari ini yang harus kalian isi. Ya. Ibu akan kirim di Google Drive-nya. Boleh dibuka di Google Drive? Ketik link yang ibu sediakan dalam KPD, lihat ada linknya. Tadi ibu sudah tambahkan dalam KPD linknya. Boleh buat masuk ke Google Drive. Ya, ketik link tadi. Masuk ke Google Drive. Tulis Google Drive. Sudah masuk? Ada? Ya. Sambil kita mengerjakan Google Drive karena waktunya juga sudah habis ya. Sambil berjalan kita menggunakan Google Drive. Ini satu orang berarti kan karena satu kelompok itu hanya satu. Itu untuk pengerjaan refleksi kita giliran satu orang ya. Mulai dari sini nanti selanjutnya untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa? Menggunakan gagasan ataupun pengalaman ke dalam mencoba PPD. Menggunakan modal apa tadi kata Ibu? Project. Nah, itu refleksinya diisi. Boleh. Sudah? Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sambil berjalan mengerjakan refleksi, karena ini harus giliran satu orang, ibu tutup saja ya. Nanti setelah ibu tutup kita lanjut ke mengisi refleksinya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.